Di video ini kita akan belajar proses input ASP ke dalam PB Quantifier ya. Jadi nantinya disimpan dalam bentuk template untuk proyek-proyek Anda berikutnya ya. Video ini disupport oleh PB Quantifier dari Mindsight Studio. Dan PB Quantifier ini dari Profile Builder 2 ya. Dan nantinya Anda akan bisa membuat new template seperti ini ya. Dan di dalamnya ada ASP ya, ini sudah tertanam seperti ini. Oke, saya akan kecilkan. Ini adalah ASP-nya dan Anda juga bisa mendownloadnya. Link ada pada deskripsi video. Dan nanti kita akan belajar bagaimana proses inputnya ini untuk dijadikan template dan Anda tinggal modeling untuk proyek-proyek selanjutnya. Mari kita mulai belajar. Oke, di sini mari kita mempelajari basicnya bagaimana proses memasukkan AHS SNI ya ke dalam PB Quantifier ya. Memang awalnya agak ribet, tapi namun nanti pada sesi-sesi berikutnya, pada proyek-proyek Anda berikutnya, semuanya akan menjadi mudah. Oke, di sini Profile Builder 2 sudah muncul, kemudian saya munculkan PB Quantifier. Kita akan memasukkan analisa SNI ya di sini. Layarnya akan saya bagi, nah seperti ini. Saya menggunakan lampiran permen PUPR 28 2016 ASP Bidang Umum SDA Cipta Karya Bina Marga ya. Anda bisa mendownload file ini ya di deskripsi dan pastikan Anda merupakan customer ya dari Profile Builder 2 ya, dan juga Anda merupakan member dari Wahyu S Group ya, member premiumnya. Anda bisa mendownloadnya ini secara free. Dan di sini kita akan demokan salah satu saja ya, karena penerapannya adalah sama ya, semuanya adalah sama. Di sini saya akan menerapkan, katakanlah saya ambil contoh harga satuan pekerjaan persiapan untuk pembuatan 1 meter persegi pagar sementara dari kayu tinggi 2 meter ya, seperti itu. Lalu apa yang akan saya lakukan di sini ya? Saya akan membuat layer ya. Pastikan ini Anda memiliki standar sendiri ya. Tentunya perusahaan Anda itu memiliki standar. CV Anda, PT Anda itu memiliki standar tentang layering ya. Jadi layer ini standar Anda apa, nanti Anda gunakan. Nah, contoh di sini adalah saya buat pagar kayu. Ini hanya contoh ya. Nah, ini pagar kayu. Saya masuk ke layer ya. Di layer ini akan saya tanam yaitu AHSP ini ya. Saya ke layer, kemudian pagar kayu. Di sini pagar kayu. Weight dan satuan ini tidak saya gunakan ya, karena ini untuk menghitung berat besi atau berat non besi. Saya akan pilih add cost item. Nah, di sini ada add cost item. Untuk kode silahkan Anda masukkan kode yang Anda gunakan ya. Dalam kasus ini saya memasukkan A2211 di posisi ini ya. Ini adalah kodenya A2211. Oke. A2211 cukup seperti itu. Nah, di sini saya ketik pekerja, deskripsinya adalah pekerja. A211 ini bisa Anda tulis panjang pembuatan ini ataupun tidak ya. Bila Anda ingin menulis semuanya, ya tidak masalah. Anda tinggal copy, kemudian paste di sini. Seperti ini ya. Ini akan cukup panjang tentunya. Oke. Tapi saya akan menggunakan kode A2211 sesuai dengan yang ada di SNI. Nah, di sini kode ini yang ini, kemudian deskripsi adalah bagian uraian ini ya. Harap diperhatikan. Uraian adalah deskripsi ya. Kemudian input. Jangan sampai salah memasukkan inputnya. Bila keterangannya pada SNI adalah meter persegi, masukkan meter persegi. Nah, seperti ini. Cukup mudah bukan? Nah,
Kemudian faktor adalah koefisien ya. Koefisiennya di sini pekerja berapa? Di sini adalah 0,400. Koma di sini adalah titik. Jadi 0 titik ya, kemudian 400. Unitnya apa? Unit adalah satuan dan ini bisa diganti. Anda menggantinya menjadi OH, orang per hari. Kemudian unit cost-nya berapa? Pekerja di daerah Anda itu berapa? Pekerjanya misal di Jawa Barat, Jawa Tengah, Semarang, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, di tempatnya Wahyus Group, ataupun di Surabaya itu sudah berbeda-beda ya. Saya akan ambil contoh pekerja di Blitar, Jawa Timur ya. Ini hanya sampel ya. Blitar terlalu luas, di beberapa tempat mungkin harganya akan berbeda. Jadi ini hanya sampel, ingat ya. Ini unit cost adalah 70.000, kemudian waste atau limbah yang berefek pada pekerjaan ini itu apa? Limbahnya. Kemudian tax adalah pajak. Di sini ada waste adalah overhead ya, pada SNI sudah ditulis ya ASP-nya overhead. Kemudian profit tax ini bisa dijadikan ini ya, profitnya. Anda ingin keuntungan berapa? Keuntungan Anda itu berapa? Misal Anda ini masukkan di sini contoh 15 maksimumnya ya, 15%. Anda bisa tulis di sini 7,5, kemudian di sini juga 7,5. Ini totalnya 15%. Ya, seperti itu. Saya oke. Ini hanya contoh ya. Ini saya delete objek manusianya. Ini adalah pagar tingginya 2 meter ya. Saya akan buat sampel saja. Ini seperti ini. Ini hanya sampel saja. Tingginya 2 meter. Oke. Ini 1 meter persegi, tingginya 2 meter. Coba kita cek. Ops. Oke, kita grup. Dan ini pagar kayu ya. Ini adalah areanya adalah 3,2. Ya, ini jadi lebih ya. Karena ini tinggi adalah 2 meter ya, tingginya 2 meter, pembuatan 1 meter perseginya. Berarti ke sini adalah 1000 dan ke sini adalah 1000 juga. Saya double klik. Nah, seperti ini ya. Ini adalah 1 meter perseginya. 1 meter perseginya seperti ini. Oke, Anda bisa membuka kalkulator ya. 0,4 ini dikalikan 70.000, hasilnya berapa? Ingat ya, terdapat waste di sini ya. 0,4 dikali 70.000 adalah 28.000, sedangkan di sini 32. Kenapa seperti itu? Karena sudah dikalikan dengan 7,5%. Kalau ini saya 0. Apa yang terjadi? 28. Sama ya. Jadi sama perhitungannya. Per 1 meter perseginya ini adalah 28. Dan saya ingin keuntungannya 10%. Nah, ini adalah keuntungan saya. Jadi dikurangi 28. Keuntungannya Anda bisa mengetahui sendiri ya sekarang. Nah, seperti itu. Dan sekarang ini kita nolkan dulu biar Anda tidak bingung. Kita masukkan tukang kayu. Di sini kodenya masih sama ya, masih sama. Pekerjaannya adalah tukang kayu, kemudian inputnya adalah meter persegi. Ingat, ini masih di dalam meter persegi. Dan faktornya 0,2. Kemudian unitnya adalah OH. Di sini tukang kayu, katakanlah 85.000. Oke. Dan sekarang harganya pun berubah ya.
198 seperti itu. Oke, seperti itu. Dan di sini ada kepala tukang, mandor, itu sama. Nah, saya akan memasukkan di sini, saya tambahkan. Ini kita loncat saja ya. Kita loncat karena ini hanya sampel, contoh saja. Di sini saya masukin pasir beton. Untuk ini ya, nih pasir beton. Kemudian satuannya adalah meter persegi. Loh, kenapa seperti itu? Di sini meter kubik. Kenapa dimasukkan meter persegi? Iya, karena untuk pembuatan 1 meter persegi pagar sementara ya, yang dibaca adalah yang atas, bukan input yang ada di bagian ini ya, satuan ini. Ini hanya satuan. Dan di sini kita masukkan meter persegi, maaf, meter kubik. Dan di sini pasir beton, katakanlah kita buat sederhana. Oke. Ini ya 150.000. Dan sudah masuk ya, sudah masuk pasir betonnya. Dan faktornya belum saya masukkan di sini 0,005. Oke. Kita cek. Nah, ini adalah nilainya ya. Oke, sudah terlihat ya. Nah, sampai di sini itu sudah dipahami ya, proses dasar ini sudah dipahami ya, bagaimana proses ngisinya. Nah, Anda bila menginginkan filenya itu tinggal download aja, tidak perlu memasukkan lagi analisa yang ada ini ya, karena sudah disimpan menggunakan template. Nah, Anda sendiri bila tidak menginginkan data dari HSP ini ya, atau memiliki data Anda sendiri, silahkan Anda masukkan di sini. Ini adalah proses dasarnya. Ya, ini adalah proses dasarnya untuk Anda. Anda bisa menamakan filenya nanti apa, seperti itu ya. Dan sekarang tugas kita adalah menyimpannya. Save as template ya. Di sini templatenya adalah proyek pagar. Nama filenya proyek pagar SketchUp. Khusus untuk mengerjakan proyek pagar. Nah, jadi template ini khusus mengerjakan proyek pagar. Dan set as default bila Anda ingin menggunakan terus-menerus atau tidak dicentang ya. Saya sarankan tidak dicentang. Ya, kemudian save. Sudah, sesimpel itu. Nah, semisal saya file new, ini akan hilang, betul? Nah, saya file, kemudian new from template. Di sini tidak ada sama sekali ya. Nah, tidak ada sama sekali. My template, ya. Kemudian saya klik proyek pagar. Di sini ada ini ya. Karena ini tadi belum dihapus, ini sebaiknya dihapus terlebih dahulu, ya. Anda pastikan kosong seperti ini. Kemudian Anda simpan, ya. Proyek pagar. Nah, seperti ini. Hanya untuk proyek pagar. Kemudian simpan. Overwrite existing. Nah, seperti ini. New. Ini kosong. Kemudian file. New from template. My template. Dan proyek pagar. Kita coba. Ini pada pagar kayu ini ya. 100 seperti ini. Saya grup dan saya lihat hasilnya sudah masuk. Cukup mudah ya. Jadi pada proyek-proyek Anda akan sangat cepat sekali ya. Dan salah satu contoh yang sudah dibuat ya, yang sudah dibuat oleh tim WahYUS Group adalah seperti ini. New from template. Nah, bangunan rumah. Nih ya. Ini adalah salah satu sampel ya, contoh, salah satu contoh saja. Di sini ada batu, coba kita cek, batu belah ya. Kita fokus ke batu belah. Coba kita bikin di sini. Katakanlah ini pondasi batu belah. Hanya
hanya sampel saja dan kita grup. Coba kita lihat hasilnya. Nah, sudah keluar ya. Cukup cepat sekali. Terus kita urukan pasir, katakanlah seperti itu. Di sini saya copy yang bagian atas. Ups. Oke, kemudian paste in place dan urukan pasirnya segini. Ini di posisi urukan pasir. Saya seleksi ya, ini masih batu belah. Ini saya ke urukan pasir dan make group. Nah, sudah masuk nilainya. Jadi cukup mudah ya. Anda tinggal menggunakan template yang disediakan dan fokuslah pada pemodelan. Ya, hanya fokus pada pemodelan dengan rapi dan baik, detail seperti itu. Biarkan PB Quantifier bekerja, menghitung volume, membantu Anda menghitung volume dan lain sebagainya ya. Jadi Anda bisa mendownload template ini ya. Template ini linknya ada pada deskripsi ya. Silahkan Anda download dan Anda pelajari. Seperti itu. Jadi bila prosesnya seperti ini, setiap kali template ini sangat-sangat keren ya, dibuat oleh tim. Jadi Anda bisa melihat tampak-tampaknya di sini saat mengerjakan proyek bangunan rumah ataupun proyek yang lain ya, karena ini masih dikembangkan ya. Nah, new dan Anda ingin mengambil proyek lagi, new from template, dan semuanya kosong dan Anda siap bekerja seperti itu ya. Saya harap Anda bisa mengembangkannya lebih baik lagi, membuat standar untuk perusahaan Anda, CV Anda, PT Anda, biro arsitek Anda ya. Jadi Anda memiliki template sendiri dengan ASP sendiri dan pekerjaan Anda tentunya akan lebih cepat dibandingkan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin belum mengadopsi sistem seperti ini ya. Tentunya di sini Anda akan sangat menghemat waktu dalam proses menghitung RAB ya, di mana Anda sudah mengetahui harga dan juga analisanya sudah masuk. Bahkan ini pun bisa ditransfer ya. Jadi ini bisa ditransfer, report-reportnya itu bisa ditransfer, copy, kemudian CSV ini seperti itu ya, cukup mudah. Jadi Anda bisa menghemat waktu atau tim estimator Anda juga menghemat waktu. Ya, selamat belajar.